kan suami kamu kayak apa kualitasnya. Dia tuh laki-laki jahat, tahu nggak? Dia tuh mau ngancurin keluarga kita. Kamu bisa lihat nggak semua itu? Kok malah diam aja sih? Pikirin dong. Selama ini dia tuh cuma pura-pura baik, pura-pura sayang sama kamu. Padahal dia mau morotin kamu. Tapi dulu Mas Joni gak kayak gini, Mbak. Mas Joni sayang sama Karina. Dia tuh laki-laki jahat. Ngapain kamu masih bela-bela dia juga sih? Hah? Ma, sudah Ma. Biar bagaimanapun juga, John itu kan udah menjadi suaminya Karina. Jadi wajar dong kalau John itu ditutupin kesalahannya. Loh, ya nggak bisa gitu dong, Pa. Pa, denger ya. Papa bisa ngeliat nggak yang baik, yang buruk, yang jahat, yang brengsek? Masa nggak bisa nilai? Mama ini korban menantu kamu. Hah? Nggak lihat itu? Ampun, Pak. Pak, Papa gak apa-apa kan? Ya ampun, Pak. Udah gak usah dipikirinnya kan ucapan Mama. Udah, Papa istirahat aja biar aku yang buka ya. Iya. Maaf, ada apa ya? Kami debt kolektor utusannya Pak Wijaya. Kami kesini mau menagih hutang sama Joni. Kamu Karina istrinya Joni kan? Di mana Joni? Jangan kamu sembunyiin. Joni lagi nggak ada di dalam. Kamu pasti bohong. Kamu pasti sekongkol untuk menghindari hutang-hutang dari kami kan? Minggir, saya mau masuk. Jangan. Saya mohon jangan masuk. Saya nggak mau Mama dan Papa saya tahu soal masalah ini. Berapa utangnya Joni saya yang bayar? Hutang Joni 10 juta. 10 juta? Utang buat apa? Kamu tanya aja langsung ke Joni. Buat apa dia? Ya sebentar ya. Ya Allah, duitnya kurang. Kurangannya aku bayar aja nanti waktu gajian. Ini Bang. Apa-apaan ini? Ini tuh masih kurang. Hutangnya Joni itu 10 juta. Ini cuma ada 5 juta. Iya Bang. Maaf cash saya cuma ada segini tapi saya janji setelah gajian bulan depan saya akan bayar lunas. Gak bisa. Pokoknya saya minta bayar sekarang. Soalnya Joni sudah jatuh tempo hampir 4 bulan lebih. Tapi kan saya baru bilang Bang, saya nggak ada uang lagi. Dan saya janji saya akan bayar. Udah, kamu nggak usah bayar utang dia. Suruh dia bayar sendiri. Ma jangan kayak gitu. Nggak bisa gitu dong. Kamu dengar ya, utang dia itu sebelum nikah sama kamu kan? Jadi itu tanggung jawab dia, biarin aja dia yang bayar. Ngapain kamu ngurusin? Nggak ada. Iya tapi Ma, Joni itu kan suami aku juga. Ibu jangan ikut campur ya. Ini masalah hutang piutang Joni sama saya. Kan nggak akan bayar ya utang dia. Kamu tagih aja cari orangnya sendiri. Masih untung istrinya masih mau bayar. Itu aja masih kurang kok. Cepet, balikin duitnya. Balikin duitnya. Jangan, Ma, Mama nggak apa-apa. Ingat ya, hutang Joni masih banyak kurangnya sama saya. Nanti saya balik lagi ke sini untuk menagih sisa. Ya Allah, Mama nggak apa-apa, Ma. Hati mama tuh lebih sakit dari semuanya. Dari suami kamu. Sabar Ma. Biar Karina menyelesaikan rumah tangganya sendiri. Sabar, Pak. Kalau gini caranya, mama yang bisa kena stroke darah tinggi. Pa, Papa nggak apa-apa. Cuma nyeri aja. maaf ya Pa. Bukannya Karina bikin Papa jadi lebih tenang. Karina malah bikin Papa jadi lebih stres dan beban. Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Kita hanya bisa berusaha untuk lebih baik. Ya, mudah-mudahan suami kamu Joni bisa lebih baik. Ini juga jadi peringatan buat Papa. Karina! Mas, kenapa Mas? Minggir kamu. Kamu bisa minum alkohol ya Mas? Cek terus kamu. Minggir. Mas, ada debt collector yang datang ke sini. Dia nagih utang-utang kamu sama Pak Wijaya.
apa sih Mas? Kenapa utang sebanyak itu? Aku sudah bilang suruh diem masih ngeyel aja. Aku capek, pengen tidur, istirahat. Iya Mas, tapi besok debt collector itu akan datang lagi ke rumah ini. Tadi aku udah bayarin setengahnya. Oh, jadi kamu cuma mau bilang kalau kamu sudah jadi pahlawan, bayarin utangku, gitu? Iya. Aku nggak apa-apa bayar utang kamu Mas, tapi aku mohon sama kamu janji dong, jangan utang lagi deh tuh rentenir. Gak usah bayarin utang dia. Ngapain bayarin utang dia? Lagian juga uangnya nggak jelas buat apaan. Aduh, ini lagi. Udah dibilang jangan ikut campur rumah tangga orang, masih ngeyel aja. Kamu tuh waras apa enggak sih otak kamu? Hah? Kamu jadi laki-laki nggak punya harga diri sama sekali ya. Makan, tidur, enak-enakan, nebeng sama mertua, sama istri kamu. Kamu kayaknya otaknya nggak waras deh. Kamu pikir aku gak punya duit? Hah? Ya tuh, hitung tuh, lihat. Masih kurang. Masih satu lagi. Nih, kalau masih kurang tambahin mana nih? Mas, udah cukup Mas. Kamu tuh harus sopan sama mama aku. Dia tuh juga mama kamu. Aku juga gak mau punya mama kayak dia. Mendingan kamu pergi. Pergi! Kamu pikir saya mau punya menantu kamu? Saya juga nggak sudi menantu kayak kamu. Mas, sebenarnya kamu kerja apa sih Mas? Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Kalau kamu punya uang, kenapa nggak kamu bayar aja utang kamu? Urusan utang aku sama Pak Wijaya, aku serahin sama kamu ya. Ini duitnya. Aku habis jual mobil. Mobil siapa Mas? Mobil kamu. Kasihan deh kamu. Jahat kamu Mas. Berani sama suami kamu ya? Hah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Bisik kamu sih. Kalau ngaji itu di masjid bukan di sini. Astagfirullahaladzim Mas. Aku tuh lagi ngaji. Berisik. Udahlah, nggak usah ngaji. Kalau ngaji itu jangan di sini, di masjid sana. Mas, kamu nggak sholat subuh. Banyak ngomong kamu ya. Urus aja urusan kamu sendiri, tau gak? Mas, sebagai istri kamu, aku tuh wajib mengingatkan kamu Mas, agar kamu tidak salah jalan. Jangan suci kamu ya. Kamu tuh perempuan kotor. Kalau kamu perempuan baik-baik, nggak mungkin kamu hamil duluan. Tapi Mas, kita berdua tuh sama-sama berdosa, sama-sama bersalah. Makanya kita harus bertobat, Mas, minta maaf. Banyak ngomong kamu ya. Kalau kamu ngomong terus kayak gini, kapan aku tidur? Ha? Kapan aku tidur? Capek aku. Karina, kamu kok jalan kaki sih? Iya, mobil aku lagi di bengkel. Oh, di bengkel. Karina, bibir kamu kenapa? Kok kayak luka gitu? Ya Allah, aku harus ngomong apa? Aku nggak mungkin cerita yang sebenarnya ke Rafa. Kalau luka ini akibat cambukan Joni. Gak apa-apa, bibir aku nggak apa-apa. Karena kamu baik-baik aja kan? Hubungan kamu sama Joni baik-baik aja kan? Iya baik-baik aja kok, justru kita malah mau bulan madu lagi. Ya udah aku buru-buru aku duluan ya. Karina, berarti benar apa yang dikatain sama tante dia? Tante mau minta tolong kamu buat misahin Karina sama Joni. Bisa kan? Tolong ya, please. Iya, tante sebentar. Emangnya sebenarnya ada apa sih? Kenapa kok tante pengen banget Joni sama Karina itu dibisahin? Bukannya mereka berdua itu saling mencintai? Rafa, please deh. Karina itu cuma dibodohin sama Joni. Joni itu cuma mau uangnya Karina. Kamu kan teman baiknya Karina. Kamu harus ngangetin dia. Please, tolong dong ya. Cuma kamu yang bisa nolongin Rafa. Kalau ternyata Joni itu orangnya jahat, sekarang gue percaya. Kalau Joni selalu bikin Karina tersiksa, gue gak bisa biarin. Karina! Sini kamu! Karina!
Panggil Karina, ngapain kamu yang muncul sih? Hah? Gak ada, Karina pergi kerja. Kamu lagi malas-malasan bukannya kerja. Atau malu kamu? Ya mendingan pergi dari sini ya, aku enak lihat buat kamu ya. Ngapain ngatur-ngatur, aku udah gede bukan anak kecil lagi. Mendingan pergi. Berani kamu yang lawannya. Oh, Berani kamu ya? Karina nggak ada kan? Jadi kamu yang sekarang bikinin aku kopi ya? Kopi. Saya tuan rumah ya di sini ya. Kamu siapa? Hah? Berani kamu? Saya bukan babu kamu. Aku di sini kepala rumah tangga ya. Semua bisa aku atur. Memangnya siapa? Suami kamu. Suami kamu bisa ngatur semuanya. Suami kamu itu cuma sakit-sakitan ya. Sekarang aku yang jadi pemimpinnya. Jadi aku akan kuasai rumah ini. Tahu? Kamu pergi dari sini. Kamu keluar dari rumah saya. Saya nggak mau lihat kamu lagi. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Saya kalau nggak terpaksa saya nggak akan nikahin kamu sama anak saya. Keluar! Keluar! Aku nikahin anak kamu karena aku mau balas dendam sama kamu. Kamu punya hati ya. Siapa kamu? Terserah, aku mau ngelakuin apa terserah aku. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur aku ya. Kalau kamu nggak suka, mendingan kamu pergi dari sini. Pergi! Sana pergi! Pergi! Rasain kamu ya. Paling nggak sekarang, sedikit-sedikit orang yang tinggal di sini sudah aku bisa bikin sakit.